Daihatsu Sirion, city car-nya Daihatsu yang jadi kompetitornya Honda Brio RS, Kia Picanto, dan Suzuki Ignis. Cuman emang Sirion yang ini kelihatan agak jarang ya di jalanan. Padahal yang generasi sebelumnya itu populasi termasuk banyak loh. Nah, menurut kita agak disayangkan sih. Padahal Sirion yang generasi baru ini itu punya banyak kelebihan yang termasuk bagus banget di kelasnya. Pertama, kabin belakangnya itu selain yang paling lega di kelasnya, itu juga meskipun dibandingin sama mobil yang lebih gede dibanding ini, itu termasuk sangat-sangat luas jok belakangnya Sirion ini. Dan kedua, fitur apalagi safety-nya itu termasuk jauh banget di atas di kelasnya. Nah, kita baru aja nge-review lengkap Daihatsu Sirion ini dan tonton terus sampai akhir buat tahu alasan lengkapnya kenapa menurut kita si Sirion ini jadi salah satu city car paling perlu buat diperhatikan. Sirion yang kalian lihat ini adalah versi pre-improvement dengan transmisi manual ya. Jadi, bagian luarnya belum ada body kit kayak di yang baru yang bertransmisi otomatis dan head unitnya juga sedikit beda. Tapi karena ubahannya cuma itu aja, jadi review ini masih cukup menggambarkan rasa Sirion overall ya. 1. Varian dan warna. Pilihan varian Sirion hanya ada transmisi manual atau otomatis saja. Sedangkan buat pilihan warnanya, di yang versi improvement ada warna baru biru yang ngejreng ini dan pernah populer juga di Sirion generasi sebelumnya nih. Sisanya ada abu-abu, putih, dan merah yang lagi kalian lihat ini. 2. Eksterior lebih tajam. Kalau kalian masih kebayang bentuk yang bulat-bulat kalau dengar nama Sirion, well, bentuk Sirion yang baru ini udah jauh banget berubah. Sekarang jadi kelihatan lebih tajam dari segala sisinya. Dan dari segi dimensi pun membesar dan panjangnya kali ini ngelewatin setiap kompetitor city car lainnya. Tapi emang dibanding kelas small hatchback kayak Jazz, Yaris, atau Baleno, emang masih lebih kecil. So, bentuknya masih sangat compact dan gak menyusahkan di jalan sempit. Oh ya, yang versi improvement bertransmisi otomatis dapat tambahan lips bumper depan hitam gloss, side skirts kayak gini, dan bagian belakang tengah bumpernya yang dibuat warna hitam doff kayak gini. Kalau yang manual masih sama kayak yang kalian lihat ini ya. Depannya pakai grill chrome segaris yang menyambungkan kedua lampunya, radiator grill yang cukup lebar, dan housing fog lamp yang dikasih panel chrome besar. Detail lampu depannya, lampu kecilnya halogen, lampu besarnya LED, lampu jauhnya LED, sedangkan lampu sein dan fog lampnya halogen ya. Sampingnya, detail-detailnya kayak pilar B-nya udah dilapis panel hitam, ada lampu seinnya di spionnya, handle pintunya udah dilapis chrome, dan velgnya 15 inci dual tone kayak gini. Detail belakangnya, bentuk lampunya pakai model kayak L kebalik, spoilernya uniknya di bawahnya ada panel piano blacknya kayak gini nih, dan bumper bawahnya yang dikasih panel hitam di ujung kiri kanannya, dan ada antena sirip hiunya kayak gini. Oke, detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED bar, lampu remnya LED dots dengan high mount stop lamp LED, sedangkan lampu mundur dan lampu seinnya halogen. 3. Interior luar biasa lega. Dibanding desain interior Sirion generasi sebelumnya yang tergolong simple, yang generasi ini lumayan menarik nih dengan bentuk fascia tengah yang dibuat lebih fokus ke sisi driver kayak gini. Dan desain dashboardnya overall yang cukup tajam-tajam. Ada panel piano black di head unitnya, di sebelah kanan dashboardnya, dan di panel AC-nya. Penggunaan bahan pun standar ala city car gini lah, yaitu mayoritasnya masih plastik. Tapi yang menarik, setirnya udah dilapis bahan kulit nih. Bagian door trimnya pun tetap ada bahan kainnya di tengah-tengahnya biar nggak kelihatan terlalu polos. Begitu juga yang pintu belakangnya. Dan joknya pakai bahan fabrik yang supportnya kelihatan tebal kayak gini. Tapi yang paling menariknya adalah saking luasnya kabin ini, kita bisa lepas headrest jok depannya, majuin dan tidurin jok depannya kayak gini, dan tada, bisa dijadiin tempat super relax buat kita santai-santai kayak gini. Hampir jadi kayak kasur gitulah. Biasanya kayak gini cuma bisa di mobil yang ukurannya agak gede nih, tapi ini di mobil yang bahkan gak nyampe 3,9 meter juga bisa. Nice! Oke, sekarang kita coba ke dalam. Masuk ke dalam, pintunya termasuk lumayan berat nih buat sekelas ini. Nampak ke dalamnya termasuk cukup rendah tapi nggak rendah-rendah banget.
Posisi duduk by defaultnya juga termasuk tinggi, cuman emang masih lebih rendah dibanding posisi duduk di Ayla gitu ya. Nah, bentuk joknya unik nih. Bawahnya sini cukup menjepit paha kita, dan bagian ujung bawah joknya juga kayak ada extendernya buat nopang paha kita sampai ke ujung situ. Mantap! Dan support yang di sandarannya juga termasuk memeluk kita. Pengaturan jok sisi driver selain slide dan recline, ketinggiannya juga bisa dinaik turunin. Sedangkan yang penumpang depan slide dan recline aja. Headrestnya bisa naik turun, termasuk lumayan ergonomis, jadi kalau kepala kita sandaran sambil nyetir nggak perlu ngedanga. Di tengah nggak ada sandaran tangannya ya. Sedangkan yang di pintu masih pakai plastik kayak gini, jadi agak keras. Standar lah di kelas city car gini. Seatbeltnya bisa diatur naik turunin. Nice! Setirnya sama kayak setiap city car, hanya bisa dinaik turunin aja. Posisinya cukup dekat sama dashboard ya setirnya. Detail yang di depan, pegangan tangan plafon yang sisi penumpang depan dapat yang bisa dilipat kayak gini nih. Sedangkan seperti biasa, yang sisi driver nggak ada ya. Spion tengahnya day and night manual, jadi kalau kena silau tinggal cetekin aja. Lampu kabin di depan ada 3 nih, di kiri, kanan, dan di tengah. Banyak juga ya. Sayangnya beberapa tombol kayak kontrol di setir nggak ada backlightnya. Sedangkan sun visornya yang sebelah kanan ada card holdernya, vanity mirrornya hanya ada di sebelah kiri ya. Dan udah disediain seal plate plastik kayak gini nih. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakang sini kerasa sedikit lebih ringan, tapi masih cukup solid buat di kelas ini. Sudut bukannya sedikit lebih sempit dibanding di depan, tapi masih mudah lah buat masuk ke dalamnya dan gak perlu nunduk-nunduk. Nah, ini bagian paling gak masuk akal menurut kita. Buat mobil sekecil ini, baris belakangnya Sirion luar biasa luas. Posisi duduk kita tentunya lebih tinggi dibanding di depan. Ruang kakinya sangat-sangat luas. Bahkan kalian naikin kaki kayak gini aja masih gak masalah nih. Super duper nice. Ruang gerak sepatu kita juga termasuk lega, dan dudukannya pun termasuk pas buat nopang paha kita, jadi sudut paha kita nggak naik-naik. Mantap! Headrestnya hanya ada di kiri sama kanan aja ya, yang tengahnya nggak ada. Nah, yang menarik sudut sandarannya nih, segini aja sebenarnya udah relax ya. Tapi Sirion nyediain tuas buat turunin joknya jadi lebih rebah lagi. Ini cuma dia yang punya di kelasnya, dan bahkan di kelas atas aja ini cukup langka. Jok belakangnya bisa recline, dan duduknya jadi luar biasa relax kalau kayak gini. Mantap! Sandaran tangan di pintu kayak di depan ya, masih plastik jadi cukup keras. Sedangkan headroomnya masih sangat aman mau duduk tegak atau sandaran juga. Nice! Kalau mau duduk bertiga, kaki kita nggak usah ngelipat-lipat karena luas banget tengahnya. Tapi emang lantainya ada gundukannya di tengah, jadi kaki kita sebaiknya masih ke kiri kanannya ya. Dudukan joknya sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya, tapi masih empuk banget. Sandarannya sini juga masih empuk banget, tapi karena nggak ada headrestnya, jadi sebaiknya emang buat anak kecil aja. Tapi kerennya udah dapet seatbelt 3 titik kayak gini nih, yang ada di atas kayak gini. Oke, detail yang di belakang ada satu lampu lagi nih di tengah-tengah sini, dan di kiri kanannya pegangan tangan plafonnya pakai model yang bisa dilipat juga, tapi nggak ada gantungan bajunya. Gimana buat ukuran city car yang mungil kayak gini? Asik lah ya, belakangnya super luas dan bisa dijadiin ala-ala kasur kayak gini. 4. Safety sangat lengkap. Yang spesial dari Sirion ini adalah fitur keselamatannya. Buat sebuah city car, apalagi yang harganya segini, fitur safety-nya jadi yang paling lengkap. Airbag-nya, kalau setiap kompetitornya cuma ada 2 aja di depan, di Sirion ini ada tambahan airbag samping juga yang posisi ada di kedua jok depan. Jadi ada 4 airbag totalnya. Nice! Lanjut, yang unik di depan tengah sini ada indikator seatbelt penumpang depan. Sedangkan di MID-nya ada tambahan indikator seatbelt setiap penumpang belakangnya. Mantap! Sensor parkir ada 2 titik di belakang yang sewarna bodi, dan di depan juga ada nih yang sewarna bodi gini. Dan ada tombol buat mati nyalainnya juga, dan udah ada kamera mundurnya juga kayak gini. Oke lah ya. Dan yang paling mengejutkan di harga segini, ada stability control nih yang menjaga kita lebih aman kalau bermanuver di kecepatan tinggi. Ini kalau kita tekan sebentar, tombolnya traction control bakal mati. Kalau ditahan lama, stability controlnya juga bakal mati. Sisanya lebih standar kayak rem depan cakram ventilasi dan rem belakang tromol. Tentunya udah ada rem ABS dan EBD juga yang tadinya absen di Sirion generasi sebelum ini. Dan ada dudukan Isofix buat jok bayi di jok baris kedua. Gimana? Asik ya, buat harga segini bisa lengkap banget. 5. Fitur cukup oke.
Soal fitur emang nggak sespesial safety-nya tadi, tapi masih termasuk cukup banyak kok di Sirion ini. Ada passive keyless entry, jadi kalau mobilnya kekunci, buat buka kuncinya tinggal kantongin remote ini aja. Deketin mobilnya dan tinggal klik tombol hitam ini di handle pintunya. Nanti semua kunci pintunya bakal kebuka. Buat kunci lagi, tinggal klik sekali lagi aja. Kalaupun baterai remote-nya habis, tinggal kalian keluarin anak kunci dari remote-nya ini aja dan masukin ke lubang anak kunci yang di bawah handle pintunya ini. Oh, dan di remote-nya ada tombol panic button ini yang kalau kalian tahan bakal bunyiin mobilnya. Supaya kalian bisa kasih peringatan kalau ngeliat mobilnya lagi coba dibobol maling. Dan ada tombol start stop mesinnya juga ya. Lanjut, wipernya cukup unik nih. Jadi di tuasnya sini sekilas emang nggak ada variabel intermittennya, adanya yang fix intermittent. Tapi Sirion ini punya auto speed sensing wiper yang fungsinya kurang lebih kayak variabel intermittent gitu. Cukup kita turunin sekali tuasnya, nanti dia bakal nyesuaiin kecepatan jeda usap wipernya tergantung kecepatan mobil kita. Kelihatan kan di sini kalau kita jalan di kecepatan rendah, dia nge-wipe-nya tiap sekitar 4 detik. Sedangkan kalau di kecepatan medium 50-an km per jam gitu, tiap 3 detikan. Dan di kecepatan tinggi di atas 80-an km per jam gitu setiap 2 detik. Asik juga ya. Tuas lampunya kayak gini nih, belum auto emang, tapi dia ada auto off-nya. Jadi kalaupun kita matiin mesinnya pas tuasnya on, lampunya bakal otomatis mati pas kita buka pintu driver biar akinya nggak sewak. Ada one touch turn signal juga, jadi tinggal colek sekali aja tuasnya ini buat kedipin lampu seinnya 3 kali. Dan ada follow me home juga nih, pas mesinnya udah kita matiin, tuasnya tinggal kita tarik sekali dan nanti lampu jauh mobilnya bakal nyala beberapa detik buat nemenin kita pas turun dari mobil dan nanti bakal mati sendiri. Di setir sebelah kiri ada tombol kontrol audio dan yang sebelah kanan ada tombol Bluetooth telefoninya. Nice! MID-nya monokrom tapi isinya cukup lengkap nih. Di yang transmisi otomatis ada indikator giginya. Terus isinya di tengah ada konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM real time, sisa jarak berkendara, odometer, dan trip meter. Kalau lampunya dinyalain ada buat naik turunin brightness juga. Oh, dan ada indikator ICO-nya nih buat ngasih tahu kalau cara injek gas kita irit atau enggak. Dan kalau di layar odometernya kita tahan tombolnya agak lama, nanti masuk ke menu rahasia buat mati nyalain indikator ICO dan ngelihat pengingat servisnya plus buat ngeresetnya. Oke lah. AC-nya modelnya digital kayak gini. Ini masih AC manual ya. Jadi yang kanan buat atur kecepatan kipasnya, yang kiri buat atur dingin panasnya. Yang enak di sini komplit, ada buat tarik angin ke kaki, ada buat defrost kaca depan, dan ada defogger kaca belakangnya juga. Dan enaknya dikasih 2 memori kayak gini nih. Jadi kalau kita nemu settings AC favorit kita, tinggal di save aja. Tahan tombol memorinya agak lama. Nanti kalau mau langsung set ke situ, tinggal kita klik sekali deh. Nice! Head unitnya yang kalian lihat ini versi pre-improvement. Yang versi improvementnya kayak gini nih. Layar sentuh, bisa muter CD, USB, dan Bluetooth. Bisa juga pakai mirroring buat munculin layar HP ke sini. Oh iya, tombol central locknya ada di tengah-tengah sini ya. Sedangkan di depan ada satu USB port plus power outlet. Dan favorit kita, di belakang ada satu lagi power outlet tapi posisinya ada di samping jok driver sini nih. Jadi kalau kita ngecharge HP, enak banget HP-nya tinggal ditaruh di kantong bawahnya. Bener-bener gampang banget. Ada spion lipat elektrik juga. Sedangkan jendela drivernya auto up down ya. Not bad lah ya. Oh, dan ada headlamp manual leveling nih. Fungsinya buat naik turunin sorotan ketinggian lampu depan buat menyesuaikan bobot di dalam mobilnya. 6. Bagasi dan storage. Bagasi Sirion udah nyambung sama sistem smart key-nya. Jadi kalau pintunya kekunci, ini tinggal kita kantongin aja kuncinya dan klik satu-satunya tombol di sini. Oh, dan uniknya di remote Sirion ini disediain tombol ini buat buka kunci pintu bagasinya. Kalau kita tahan, kunci bagasinya bakal kebuka, jadi kita nggak perlu bawa remote-nya ini ke dekat mobilnya buat buka bagasinya. Nah, ukuran bagasinya ini sebenarnya juga jadi salah satu keunggulannya Sirion. Pertama, karena bibirnya termasuk mengotak banget, jadi kalau mau masukin barang yang lebar kayak gini masih gampang. Kedua, bibir bagasinya termasuk cukup rendah dari tanah, jadi kalau mau angkat barang yang berat nggak terlalu PR. Dan ketiga, yang paling jarang di kelasnya, load lipnya ini termasuk sangat rendah, jadi kalau mau keluarin barang dari dalam nggak perlu repot-repot diangkat banget. Nice! Detail bagasinya, bagian kanan, bawah, dan kirinya udah dilapis bahan bludru kasar kayak gini. Dan di sebelah kiri atas ini ada lampu halogennya. Nah, udah dapat parcel shelf juga nih, jadi barang di bagasi kita nggak bisa diintipin dari luar. Dan enaknya kalau dilepas kayak gini bisa kita taruh barang di atasnya. Nah,
Tapi kalau mau ngelepas total, caranya agak unik nih. Sudut sandaran joknya harus kita tegakin dulu, baru deh kita copot dan arahnya ke depan kayak gini lewat lubang joknya. Baru bisa dikeluarin lewat bawahnya. Nah, ini kalau dilepas, kita jadi bisa masukin barang-barang yang tinggi kayak gitu. Di bawah lantainya sini ada ban serep full size ya. Oke, tes koper. Koper medium cabin size kita masih muat banget kalau dimasukin gimana pun. Paling kalau diberdiriin sebaiknya lepas parcel shelfnya aja sih supaya nggak terlalu keangkat. Nah, koper raksasa kita ditidurin ke arah sini masih muat nih. Paling jangan ditidurin ke arah luar aja. Sedangkan kalau diberdiriin horizontal masih muat tanpa lepas parcel shelf meski agak keangkat. Dan kalau parcel shelfnya kita lepas masih muat loh diberdiriin kayak gini. Nice! Kalau dimasukin dua-duanya pun masih muat juga. Nah, buat luasin kapasitas, jok belakangnya bisa dilipat pakai konfigurasi 40:60. Jadi kalau kita lipat yang kiri masih bisa buat duduk dua penumpang di belakang. Dan kalau dilipat yang kanan, nah ini emang masih ada gundukannya sedikit. Tapi buat ukuran city car, gundukan ini termasuk kecil nih. Jadi kalau kita mau geser-geser koper ke depan, nggak perlu sampai diangkat banget. Masih bisa didorong aja. Dan buat tutupnya udah disediain handle di sebelah kanan sini ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Mesin 1300 cc. Kayak Sirion dari dulu, Sirion yang ini mesinnya juga tetap 1300 cc. Tepatnya 1329 cc. Dibanding setiap kompetitornya kayak Brio RS, Ignis atau Picanto, tenaga dan torsi mesin ini jadi yang paling tinggi, 94 HP atau 95 PS dan 120 Nm. Dan ini kelihatan juga di akselerasinya. Sirion manual ini cuma butuh sekitar 10 detikan buat sampai 100 km per jam dari diam. Termasuk sangat baik di kelas city car ini. Buat transmisinya yang manual gini 5 percepatan, sedangkan yang otomatis 4 percepatan, berjenis torque converter dan tentunya penggerak roda depan ya. Tapi gimana rasanya kalau dipakai sehari-hari? 8. Gimana rasanya? Nah, kita ngetes Sirion yang pakai transmisi manual nih. Dan kasnya mobil kecil giginya emang pendek-pendek ya, jadi cepat buat naik ke gigi tinggi. Injekan koplingnya termasuk cukup dalam, standar lah, nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan. Dan kayak dulu juga, tarikan bawahnya termasuk agresif nih. Gampang banget buat bikin bannya spin pas kita mulai jalan. Dan mengingat tenaganya yang cukup besar buat di kelas ini, jadi sampai putaran menengah juga masih ngisi terus kok tenaganya. Kalau kita bejek terus sampai maksimal, kecepatannya masih bisa tembus hampir 180 km per jam. Cukup impresif sih sebenarnya buat mesin kecil kayak gini. Yang jelas kita sama sekali nggak pernah berasa kekurangan tenaga sih. Mesin ini mau dipakai buat dalam kota atau buat jalan-jalan keluar kota itu masih bisa banget. Tapi yang termasuk sangat baik adalah konsumsi BBM-nya. Sama kayak mesin NR lainnya yang udah pakai dual VVTi juga, konsumsi Sirion ini termasuk sangat-sangat irit buat dibawa di rute kombinasi kita. Setelah jalan 200-an kilometer lewatin jalan dalam kota, tol, tes performa, dan sering dibuat idle nggak matiin mesin pas syuting, kita masih dapat konsumsi 13-an kilometer per liter. Dan di varian transmisi manual ini, konsumsi buat jalan eco drivingnya lebih fantastis lagi. Kita sampai 28 km per liter. Pas lah ya buat kalian yang cari city car yang sangat irit BBM. Soal kenyamanan, Sirion yang generasi sebelum ini termasuk luar biasa keras dan bantingannya emang termasuk kasar. Nah, suspensi Sirion yang sekarang ini itu jadi lebih empuk ya. Bantingannya pun gak sekasar yang lama kalau kena lubang atau kena polusi tidur. Tapi emang belum seempuk Brio RS yang baru, dan meski lebih empuk dibanding Picanto, tapi emang feel-nya belum se-refine itu ketika lewatin jalan yang keriting. Handlingnya juga termasuk so-so lah, bukan hal yang buruk lah mengingat radius putarnya cuma 5,1
meter, yang artinya sangat-sangat gampang buat muter balik di jalan kecil. Sementara kalau kalian jalan di kecepatan tinggi, emang berasa lebih stabil dibanding di Sirion yang lama. Karena di Sirion yang lama dulu, itu berasa banget limbungnya ala-ala kapal gitu. Nah, di sini berasa lebih tertanam ke jalanan, meski emang belum sebaik beberapa kompetitornya. Sedangkan soal peredaman, suara motor dan mobil dari luar teredam cukup baik nih buat di kelas ini. Suara ban emang masih cukup tembus kayak mayoritas di kelas ini juga. Dan begitu juga suara mesin waktu jalan di kecepatan tinggi, 100 km per jam di sekitar 2500-an rpm. Tapi ini jauh lebih baik dibanding di Sirion yang lama, yang di kecepatan segitu suaranya udah tembus banget ke dalam kabin. Dan overall mobil ini berasa kayak gitu sih. Di poin A dan poin B mungkin emang gak sebaik kompetitornya, tapi jelas improvement yang jauh lebih baik dibanding di Sirion generasi sebelum ini. Dan kalau dipakai sesuai tujuannya, yaitu mobil buat perkotaan, ini jelas lebih banget dari cukup kok Sirion yang baru. 9. Detail-detail lain. Sirion ini dapat gratis biaya jasa servis sampai 2,5 tahun atau 50.000 km, mana yang tercapai duluan. Dan tentunya soal after sales, Daihatsu tetap jadi salah satu brand dengan jumlah dealer terbanyak di Indonesia, yang ada lebih dari 200-an dealer. Yang unik juga, Sirion pakai wiper model frameless gini nih, jadi kelihatan lebih simple dan modern, cukup langka di harga segini. Dan Sirion yang generasi ini diimpor tuh dari Malaysia ya, alias CBU. Dan sekedar info, versi Sirion ini di Malaysia yang disebut Per2 Myvi adalah mobil paling laku di Malaysia sana selama bertahun-tahun terakhir ini. Oh, dan kalau kalian nyariin dongkrak dan toolkit, ada di bawah jok penumpang depannya. 10. Kesimpulan review. So, Daihatsu Sirion, siapa yang cocok pakai ini? Well, kalau kalian nyari mobil berukuran kecil dengan kabin belakang paling luas dan sudut sandaran jok yang bisa diubah-ubah, Sirion ini nggak ada saingannya. Jok belakangnya jelas jadi kabin baris kedua yang paling luas, bukan cuma buat mobil harga dan ukuran segini, tapi juga di atas-atasnya. Dan Sirion ini juga cocok banget buat ngincer konsumsi BBM yang sangat irit atau performa akselerasi terbaik di kelas city car gini. Nah, meskipun dari segi kenyamanan dan handling emang nggak sebaik beberapa kompetitor, tapi city car gini emang nggak sebaiknya main hajar aja sih kalau kalian ketemu jalan jelek atau lubang. Lebih baik dibawa santai supaya kaki-kakinya nggak cepat jadi korban juga. Dan kalau dibawa santai, masih cenderung nyaman dan enak juga kok si Sirion ini. Dan buat kalian yang selalu teriak-teriak, kalau mobil murah safety-nya banyak disunatnya. Well, Sirion ini jadi city car dengan fitur keselamatan terlengkap dan mungkin cocok buat kalian yang sering protes-protes soal itu, ya kan? So, gimana menurut kalian soal Daihatsu Sirion ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Parmu Indonesia supaya kalian video-video kayak gini lainnya. See you next time.